Ya, berikutnya adalah organizational structure, struktur organisasi. Struktur yang bersifat organisasi ya ada dua ya. Yang pertama functional structures, struktur fungsional. Di sini pembagiannya atau departmentationnya ya, jadi departementasinya itu dilakukan secara fungsional ya. Functional departmentation involves grouping together all personnel who share common function of procedures such as personnel, finance, information system, administrative support, and so forth. Jadi personelnya di grouping berdasarkan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang sama, seperti personel atau urusan sumber daya ya, orang ya, sumber daya manusia, urusan finance, urusan sistem informasi, urusan dukungan administratif. Nah, jadi itu nama departemennya atau bagiannya mencerminkan fungsi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi unit-unit yang di bawah departemen itu mungkin distrukturkan berdasarkan fungsi, misalkan skill training ya, bagian unit pelatihan, unit perawatan anak, child care ya, unit penempatan kerja, seperti itu. Yang kedua adalah divisional structures, struktur yang sifatnya divisional. Di struktur yang bersifat divisi ini, departmentationnya, pembagian departemennya, program departmentationnya yang dilakukan adalah program departmentation. Kalau yang tadi functional structure yang dilakukan adalah functional departmentation ya. Nah, bagaimana program departmentation? Itu adalah grouping services based on population or problem. Jadi pengelompokan pelayanannya itu didasarkan oleh populasi atau masalah. Seperti divisi teen pregnancy, divisi kehamilan remaja, divisi drug counseling ya. Jadi nama unitnya tuh nama program. Kalau yang tadi kan nama unitnya nama fungsi ya. Nah, proses departmentation, customer or client ya. Nah, di sini ya ada 4 jenis ya di sini divisional structures-nya. Ada tadi yang saya sebut program departmentation, yang kedua proses departmentation, itu customer or client ya, jadi nama unitnya ada unit child protective service, permanency planning, adoptions ya. Itu mencerminkan proses ya. Kalau tadi mencerminkan program, kalau ini proses. Child protective service, pelayanan yang bersifat melindungi anak. Permanency planning, perencanaan permanen. Adoption, adopsi, semuanya bermakna proses. Ya, ada client departmentation. Jadi semua workers yang berhubungan dengan kategori spesifik atau segmen spesifik dari publik. Misalkan segmen dalam pelayanan itu kan ada anak, ada remaja, ada lansia. Nah, itu penamaan
departemennya kayak gitu, klien ya, berbasis klien. Kliennya anak, ya udah children unit. Kliennya adult, ada apa namanya, di satu organisasi melayani banyak klien, tapi apa, maka dibagi-bagi. Di sini child unit, ini adult unit, ini elderly unit misalkan gitu. Ya, itu pilihannya seperti itu. Nah, pilihan yang lain lagi kalau sifatnya divisional ya, selain tadi yang saya sebut tadi, program, kemudian proses, kemudian klien, yang berikutnya geographic departmentation ya. Ya, jadi geographic departmentation itu desentralisasi operasi atau pelaksanaan dari apa ya, duplikasi organisasi yang besar di beberapa area geografis yang tersebar, yang kecil. Jadi seperti ada holding company ya, ada holdings, organisasi holding ya, yang pusat, kemudian ada apa, cabang-cabangnya atau filial-filialnya di beberapa tempat. Ini lazim apa di organisasi-organisasi tertentu yang mana apa, apalagi NGO luar negeri ya, apa NGO internasional itu ada di negara-negara lain ya, misalkan Save the Children ada di Indonesia, ada di mana-mana ada, atau kalau lingkupnya nasional misalkan di Jakarta pusatnya, misalkan Dompet Wafa gitu ya. Nah, itu ada di Bogor, ada di mana ada, tapi beda-beda. Misalkan di Bogor hanya divisi apa namanya, program rumah sehatnya gitu ya, dan tempat lain yang lain, jadi gitu. Nah, sekarang struktur matriksnya. Jadi kompleksitas suatu organisasi ya, struktur organisasi itu bisa dilihat dari matriksnya, yang biasanya menggabungkan antara yang fungsional dan yang divisional tadi ya. Secara fungsional, tugas-tugas, gugus tugas itu apa namanya, digunakan ya, term-term itu ya, istilah gugus tugas, project, dan juga beberapa yang lainnya. Nah, setiap project itu punya manajer sendiri, personal sendiri ya, yang ditugaskan untuk pekerjaan yang khusus. Oke, berikutnya adalah linking and coordinating mechanism, mekanisme mengkoordinasi dan menghubungkan dan mengorganisasikan ya. Yang paling simple mekanismenya adalah yang sifatnya birokratis. Ini adalah suatu komando hierarki ya, dan komunikasi ya, sistem komando dan komunikasi secara hierarki ya, ada supervisi yang langsung dan juga kegunaan rules regulation ya, aturan ya, regulasi, kemudian perencanaan dan juga schedules. Ya, mekanisme mengintegrasikan secara formal yang lainnya adalah mengikut sertakan staff meetings ya, gugus tugas, dan juga memo. Ini cara untuk mengkoordinasikannya, bisa dengan cara itu tadi, meeting, bisa gugus tugas, bisa delegasi atau disposisi pakai memo ya. Oke, berikutnya adalah organizational chart ya, di rekaman berikutnya.